Budgeting Juli 2024, memanage keuangan bukan berarti pelit. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Mama Gibran. Welcome to my back to channel. Oke, di kesempatan kali ini saya mau membagikan seputar budgeting aku di keuangan rumah tangga aku, yaitu kegiatan budgeting bulanan. Nah, ini saya mau spill terlebih dahulu di dompet keuangan aku. Yang kali ini videonya itu telat tayangnya dan sudah beberapa yang setelah saya alokasikan serta saya belanjakan untuk di kebutuhan bulanan ini. Di kebutuhan bulanan ini di awal Januari sampai dengan Juli 7 bulan saya memulai budgeting di tahun 2024 dalam keadaan uang dompet budgeting aku itu ternyata belum pernah goal sama sekali, atau dalam arti boncos, tapi tidak mengurangi semangat aku untuk selalu berusaha untuk selalu tetap memulai lagi di bulan berikutnya dan dalam jangka waktu 3 tahun saya budgeting itu, saya di tahun 2024 ini keadaan keuangan budgeting aku itu boncos dan begitu banyak kebutuhan yang tidak terduga. Nah, inilah dia yaitu beberapa kategori di budgeting keuangan. Oke, lanjut kita spill untuk di budgeting rincian untuk isian list kebutuhan bulanan aku. Yang meliputi di sini yaitu di tanggal 28 untuk saya tulisnya, dan ini untuk alokasi budgetingnya yaitu saya mengulur waktu di tanggal 10 di hari Rabu Juli 2024 karena ada suatu acara hitanan anak saya, jadinya saya terbengkalai dalam memanage keuangan ini untuk di bulan Juli. Dan untuk kategorinya sama, yaitu dari kategori yang lainnya, hanya saja ini ada 2 poin yang saya sisihkan dan tidak saya taruhkan. Oke, untuk list bulanan di sini untuk kebutuhan listrik seperti biasa Rp150.000, WiFi di sini Rp80.000, tabungan pendidikan di sini Rp100.000, arisan di sini senilai Rp110.000, iuran perumahan sebesar Rp50.000, belanja sayuran sebesar Rp400.000. Ini Rp400.000 untuk 1 bulannya minus ya, terkadang saya itu kurang dan saya mengambil dari uang kerjaan sampingan pas suami. Untuk belanja buah di sini Rp200.000, sembako Rp150.000, gas dan galon serta beras itu sama semuanya Rp150.000. Iuran ngaji di sini Rp170.000. Untuk di kesehatan serta dana tak terduga saya isikan per poinnya Rp50.000. Di sini saya isikan yaitu spill uang sodako untuk gaji aku 1 bulannya, dan di sini nominal yang harus saya kasih untuk uang sodako, dan catatan di sini yaitu pengeluaran. Nah, untuk kategori di sebelah sini ini adalah pendapatan gaji, yang dimana pendapatan ini terbagi dari pendapatan bulanan, pendapatan sampingan, dan pendapatan lainnya. Di pendapatan bulanan gaji pas suami itu di bulan ini 2.500.000 itu sudah sama keperluan KPR rumah sudah diambil, dan ini untuk pendapatan sampingannya Rp900.000, pendapatan lainnya Rp500.000. Maka untuk pengeluaran bulanan yaitu penghasilan di sini antara 3 poin ini dijumlahkan di 1 bulannya, saya alokasi budgeting ini sebesar 3.900.000 rupiah. Dan untuk pengeluaran bulanan untuk di sodako saya isikan 3.900.000 rupiah. Untuk sodakanya di sini Rp75.000,
2,5%-nya yaitu dari pembagian uang keseluruhan bulanan. Maka pengeluaran di sini senilai Rp1.975.000 untuk list 1 bulan. Saya harus targetkan untuk semua kebutuhan ini. Dan di sebelah sini saya isikan Rp1.975.000 dan data terduga tidak ada. Maka jumlah pengeluaran di sini pendapatan sebesar Rp3.900.000 dikurangin pengeluaran sebesar Rp1.975.000. Dan ini nantinya untuk sisanya sebesar 1.900.000, yaitu untuk di 1 jutanya keterangan uang jajan, dan di bawahnya terdiri dari Rp925.000 ini untuk beli kebutuhan renovasi kamar anak aku, yaitu material. Dan untuk di jajan bulan ini yaitu harus memanage uang jajannya sebesar 1 juta, tidak ada sisa uang yang tersimpan karena masa bulan 2024 ini lagi masa aku untuk merenovasi rumah, dan dana yang terdapat dari seharusnya buat tabungan itu saya alokasikan untuk kebutuhan renovasi. Makanya budgeting aku itu selalu boncos, tapi tidak mengurangi rasa semangat aku untuk selalu berusaha. Dan inilah yaitu dokumentasi anak aku Hitan yang di salah satu hitan terkenal di daerah tempat aku tinggal. Menurut saya di tempat ini tuh benar-benar worth it sekali, karena anak itu 1 hari setelah hitan pun gak menangis. Dan ini saya sepilkan untuk keadaan ruangan yang ada di kecamatan yang aku tinggal, yaitu di Kabupaten Bekasi. Nah, ini ruangannya seperti ini ya. Anak itu harus jalan sendiri ke ruang hitan dengan dibantu dengan kakak-kakaknya. Dan ini ruang tunggu kita untuk menantikan sang buah hati selesai di hitan. Oke, ini ya mau cukup berdebar-debar ya hatiku sampai tidak sanggup untuk berkata. Alhamdulillah akhirnya anakku selesai di hitan. Terima kasih yang nonton channel YouTube Mama Gibran. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.